المرء لم يخلق سعيدا من الأزل قد خاب من ربي وخاب المؤمل وموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون ومرسل المرء لم يخلق سعيدا من الأزل قد خاب من ربي وخاب المؤمل وموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون ومرسل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم سورة البقرة آيات 61 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم
فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin mukarramin wal mukarramat, wabil khusus para tokoh, para sepuh yang ulun hormati, segenap jamaah Bapak Ibu yang sama-sama ulun hormati dan insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah di subuh ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, diberikan luang waktu, terlebih diberikan kesempatan guna bisa menjalankan ibadah salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak hentinya semoga dimarhuakan kepada junjungan alam Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, terutama sampai kepada kita yang mudah-mudahan kita pun khususnya yang berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah senantiasa diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak terasa hari ini kita sudah berada di bulan Rabiul Awal nih, tanggal kedua. Alhamdulillah, ini adalah bulan yang istimewa, bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena di dalamnya ada zahir sayyidul wujud, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Itu artinya hari ini sudah memasuki bulan yang mulia, yang di dalamnya ada yang lahir Nabiullah mulia yang dimuliakan oleh Sang Maha Mulia, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk selalu dekat dengan baginda Nabi, dan mudah-mudahan akhir hayat kita pun bisa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik hadirin wal hadirat rahimakumullah, masih di surat Al-Baqarah ayat 61. Ini harus bersabar ya, cerita anak Bani Israel ini sampai juz 2 ini. Sampai saya kulu itu 100 berapa berarti. Jadi cerita Bani Israel terus, karena memang Bani Israel itu sebagaimana disebutkan ya. Jadi kenapa Allah menyasar dulu Bani Israel awal-awalan itu? Karena memang banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada mereka, sehingga Bani Israel yang bertemu dengan Nabi Muhammad pun diingetin dengan nikmat itu. Padahal mereka ini yang bertemu dengan Nabi Muhammad tidak disuruh iman dengan Nabi Muhammad sebetulnya, tapi suruh diingetin nikmat-nikmat yang diberikan kepada nenek moyangnya, sekaligus ngingetin perjanjiannya. Karena dalam perjanjian itu mereka selalu dikatakan bahwa ketika Nabi Muhammad itu dohir, Nabi Muhammad lahir, mereka harus iman, bahkan harus bantu Nabi Muhammad. Itu kan perjanjiannya. Makanya otomatis ketika mereka mau mengakui Nabi Muhammad, otomatis beralih hukum syariat gitu. Makanya tidak usah disuruh sebetulnya, tinggal ngingetin mau nggak nerima itu. Tapi ternyata banyak ngelesnya gitu. Banyak ngelesnya. Di dalam ayat ini kembali Allah akan menjelaskan kepada kita tentang pembalasan terhadap sikap dan perbuatan Bani Israel. Sebagaimana yang kita ketahui kemarin ya, bahwa Bani Israel ini didudukan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang Tih, yang mana padang tandus yang tidak bisa apa-apa, sementara di dalamnya pun tidak ada air, tapi mereka diberikan makanan khusus oleh Allah, manna wa salwa gitu kan, sampai diberikan naungan khusus oleh Allah, dan mereka tidak bisa kabur. Padahal kalau secara logika kan bisa aja kabur gitu dari situ. Kenapa mereka itu sampai 40 tahun di situ aja gitu, nggak bisa kabur-kabur? Karena di dalam tafsiran itu disebutkan bahwa mereka itu kalau malam-malam itu kabur tuh. Malam-malam kabur sudah jauh gitu. Begitu pagi ada lagi di situ.
Jadi muter aja gitu. Pokoknya kabur jam berapapun itu, paginya pasti di situ lagi gitu. Makanya daripada capek, udahlah minum diam aja gitu. Nah itu kan diberikan keistimewaan oleh Allah. Manna wa salwa diberikan terus-terusan. Tapi yang namanya Bani Israel selalu tidak mau mensyukuri nikmat Tuhan gitu. Sampai pada akhirnya makanan yang diberikan dari surga pun mereka enggak terima. Salah satunya adalah dalam ayat ini, coba. Wa idz qultum wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Wa idz qultum ay wadhkuru idz qalat usulukum. Artinya ingatlah oleh kalian ketika berkata nenek moyang kalian, maksudnya nenek moyang yang dulu ya. Ini adalah Bani Israil yang ada di zaman Nabi Muhammad, diceritain tuh nenek moyangnya dulu bagaimana. Kata Allah wa idz qultum, dan ingatlah nenek moyang dulu pernah berkata nih. Ya Musa, wahai Musa, lan nasbira, kami tidak tahan, tidak sabar, ala ta'amin wahidin, terhadap makanan satu warna saja. Maksudnya manna wa salwa tadi itu baik Musa makanan tuh. Nggak ada kalodeh gitu, pengen rendang padang gitu. Fad'u lana, coba mohonkan untuk kami, Rabbaka, kepada Tuhanmu. Coba bahasanya pun kalimat Rabbaka, padahal dia itu sudah mengakui Tuhannya gitu. Harusnya kan fad'u lana Rabbana gitu. Ini enggak Rabbaka, berarti belum mengakui itu. Coba berdoa kepada Tuhanmu gitu. Kan kata orang Sunda belegu gitu. Belegu, culangung gitu. Gak sopan gitu bahasanya itu. Fad'u lana, mohonkan lana untuk kami, Rabbaka, kepada Tuhan kau. Yukhrij lana, agar dikeluarkan untuk kami, syai'an, sesuatu, mimma, dari apa? Mimma itu masih nakira, maksudnya apa saja lah pokoknya. Tumbitul ardh, yang ditumbuhkan dari tanah. Min baqliha, min lil bayan, artinya penjelasan dari mak tadi itu. Salah satunya yang diinginkan itu min baqliha, sayur mayur, wa qissaiha, ada yang menyebutkan kisah itu ketimun, wa fumiha, bawang putih, wa adasiha, kacang adas, wa basoliha, bawang merah. Gitu aja yang dipintanya itu. Minta padang berarti ya. Lalu kata Nabi Musa, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Atastabdiluna, apakah engkau atau kalian itu mengambil alladhi huwa adna, yang mana itu pengambilan itu yang lebih rendah, billadhi huwa khair, dengan daripada yang lebih bagus, yang lebih baik gitu, yang lebih bagus, yang lebih mulia maksudnya. Ngambil yang hina daripada yang mulia gitu. Kalau begitu ihbitu, pergilah kalian, misron, ke kota. Wa innalakum, maka sesungguhnya bagi kalian, ma sa'altum, apa-apa yang dipinta oleh kalian ada di sana katanya. Wa duribat, dan dipikulkan alaihim, kepada mereka, adzillatu, kehinaan, wal maskanatu, dan kemiskinan, ay asarul fakir. Wa ba'u, dan kembalilah mereka, bi ghadabin, dengan membawa kebencian, minallahi, dari Allah. Dzalika, yang demikian itu, bi annahum, disebabkan karena mereka, kanu, keadaannya mereka, yakfuruna bi ayatillah, mengingkari ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna an-nabiyyin, dan membunuh para nabi, bighairi haqqin, dengan tanpa alasan, tanpa hak. Dzalika, yang demikian itu, bima, dengan sebab perkara, asau, kedurhakaan mereka, wa kanu ya'tadun, dan keadaan mereka ya'tadun, sudah melampaui batas. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, amanu, beriman, bil anbiya'i, kepada para nabi-nabi, min qabli, sebelumnya, wal ladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan Nasrani, wasabi'ina, dan sabi'in, taifatun minal yahudi wan nasara,
yaitu golongan antara Yahudi dan Nasara. Man amana, yaitu orang yang beriman billahi kepada Allah, wal yaumil akhir, dan yaumil akhir, wa amila sholiha, dan beramal soleh, walahum, maka bagi mereka ajruhum, pahala bagi mereka, inda rabbihim, dari sisi Tuhan mereka, wala khaufun, dan tidak ada ketakutan, alaihim, terhadap mereka, walahum yahzanun, walahum, dan tidak pula bagi mereka yahzanun, merasa bersedih. Sudah segitu dulu. Enteng ya kalau ngertikannya. Kalau ngertiinnya aja gampang aja, gampang bagi yang bisa. Kita kembali ke awal. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid. Ini perkataan ini dilakukan oleh nenek moyang mereka yang pada waktu itu berada di padang Tih. Nah, karena mereka ini selalu tiap hari dikasih makanan dari manna wa salwa, terus saja itu kan. Sampai pada akhirnya mungkin karena ya itulah tabiat manusia itu kan. Tabiat manusia itu kadang-kadang timbul bosan apa-apa. Saya ini kalau sudah kaya begini-begini, begitu sudah kaya bosan juga itu. Nanti kalau saya punya mobil ini nggak bakalan bakalan dijual sampai sampai tua ini aja sudah. Begitu sudah tengah-tengah pengen juga ganti. Gitu manusia tuh. Jadi ada bosannya lah sifat manusia. Sama dengan Bani Israel juga begitu. Ada jemuhnya mungkin. Nah, karena mereka ini disuguhkan makanan yang seperti itu, manna wa salwa terus, padahal itu makanan surga loh. Sehat, sudah menyehatkan, barokah begitu kan. Akhirnya mereka betus juga tuh omongan. Ngomong ke Nabi Musa, ya Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahid. Kami ini bosan dengan makanan itu terus gitu, Pak, kalau bahasa kita tuh. Mana wa salwa aja itu aja. Cobalah yang lain lagi. Padung lana rabbak. Coba minta kepada Tuhan kau. Suguhi kami dari apa yang tumbuh dari bumi, yukhrij lana mimma tumbitul ard. Kata Nabi Musa, apa yang ditumbuhkan dari bumi? Ya macam-macam sayur-sayuran dah gitu. Min baqliha gitu. Ma la saqlahu. Ada yang disebutkan min baqliha itu perkara yang tidak perlu membelah tanah gitu. Seperti kuaci, itu lobak, talas dan sebagainya gitulah. Ya sayur-sayuran gitu. Mungkin pada waktu itu sudah ada juga ya kuaci itu. Kuaci sudah ada. Lobak-lobak sudah ada. Emang mereka kan tadinya kan di Mesir kan. Di Mesir kan banyak mungkin sayur-sayuran pada waktu itu. Udah canggih lah mereka itu, udah mengenal itu. Karena memang waktu di Mesir itu mereka itu ibaratnya transmigran yang memang kreatif gitu. Jadi tanah tandus bisa jadi subur sama mereka tuh. Makanya kenapa orang kerajaan Mesir sampai geram dengan mereka tuh, ya itu karena perkembangannya mereka tuh lama kelamaan ini bisa hancur nih gara-gara mereka gitu. Akhirnya Raja Firaun nggak senang gitu. Nah, minta itu mereka tuh wakisa itu tuh ada yang menyebutkan ketimun atau sayur mayur yang hijau-hijau lah gitu. Bahkan ada yang menyebutkan semangka. Pokoknya yang sayur mayur yang seger-seger lah gitu. Seger-seger. Wa adasiha, minta kacang adas. Kacang-kacangan gitulah. Apa aja pokoknya kacang-kacangan. Wa basariha, dan juga bawang merah. Sudah senang ya bawang merah mereka tuh. Minta bawang putih, bawang merah tuh. Lalu kata Nabi Musa, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kalau bahasa kita tuh, kamu ini mau ngambil sesuatu yang rendah daripada diberikan yang bagus gitu. Manna wa salwa itu nilainya bagus, luar biasa, barokah.
bahkan menyehatkan tubuh. Walaupun cuma itu aja, tapi tubuh bakal sehat. Tapi kenapa malah mengambil yang begituan, kata Nabi Musa? Akhirnya perdialogan itu tetap mereka itu nolak. Kata mereka, enggak, aku ini pengen itulah. Bosan aku dengan ini, kata. Nolak mereka tuh. Makanya atas tabdiluna itu adalah bisa dikatakan istifham ingkari. Karena mereka itu penolakan gitu. Artinya mereka enggak mau, bukan makan itu, tetap yang lain lagi lah. Sampai pada akhirnya Nabi Musa berdoa, ayyarji'u fada Allah Ta'ala faqala Ta'ala. Nabi Musa berdoa ke Allah, lalu Allah berfirman kepada Nabi Musa, kata Allah, ihbitu. Ihbitu itu asalnya nazul, turun gitu. Ihbitu itu kalimat ihbitu. Tapi yang dimaksudkan itu adalah pergilah maksudnya. Pergilah kalian. Ini perkataan Allah yang diwahyukan kepada Nabi Musa melalui lisannya Nabi Musa. Jadi kata Allah, ihbitu misran ay minal amsar fa inna lakum ma sa'altum. Kata Nabi Musa, Allah berfirman kepada kalian, kalau memang kalian itu minta seperti itu, pergi aja ke kota. Pergi ke kota yang mana aja, kota terdekat dah. Pokoknya mau ke Samarinda kah? Itu. Fa inna lakum ma sa'altum. Di kota itu apa yang kalian minta ada di sana. Enggak di sini, enggak ada. Kata Nabi Musa. Kalau di Padang Tih ini enggak ada. Yang begitu-begitu enggak ada. Pergi kalau mau. Ya mau bagaimana pergi, mereka enggak bisa. Muter-muter terus di situ. Nah, karena mereka ini menolak apa yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk mengulurkan keinginan itu, tapi mereka ngotot pengen seperti itu. Akhirnya Allah sebutkan waduribat alaihimud dhillatu wal maskanah. Waduribat itu dipikulkan, aijuilat dijadikan alaihim terhadap mereka adzillatu, kehinaan, adzillu wal hawan, kenistaan dan juga kehinaan, wal maskanatu, dan juga kemiskinan. Artinya asarul fakri, bekas kefakiran itu sifat statis kan, ini rendah diri kan maksudnya. Karena mereka itu selalu berbuat pengen yang ngambil yang rendah-rendah seperti itu, akhirnya waduribat alaihimudillah, dipikulkan kepada mereka itu dua sifat. Sifat pertama adalah kehinaan dan kenistaan, yang kedua kemiskinan. Artinya di dalam hati mereka itu dicokolkan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa miskin sampai kapanpun. Bahkan disebutkan wa in kanu aghniyaan, walaupun mereka itu kaya raya pokoknya, tapi Allah sebutkan dalam hatinya itu rasa miskin dalam hati. Makanya jangan heran kalau seandainya Bani Israel itu sampai sekarang pun itu selalu paling rakus dalam masalah duniawi. Karena memang ditaruh oleh Allah sifat kemiskinan dalam hatinya. Karena selalu meminta sesuatu yang hina-hina dalam keduniawiannya. Sampai akhirnya dicokolkan oleh Allah dua sifat tadi, kehinaan dan juga tapak kemiskinan walaupun kaya. Bahkan dalam ayat lain kan disebutkan wala tajidannahum ahrasan nasu ala hayatin wa minal ladzina asyraku. Engkau akan menemukan ya Muhammad golongan-golongan yang mana mereka itu paling rakus dalam urusan duniawi. Wa minal ladzina asyraku, bahkan lebih rakus daripada orang musyrik. Siapa? Yahudi maksudnya. Lebih rakus daripada orang musyrik. Dan itu kita ketemukan juga kan sekarang. Coba lihatin. Rakusnya mereka kan. Bukan hanya dari segi makanan yang dia inginkan, hatta tanah air pun caplok gitu di mana-mana. Itu kan rakus. Enggak mau mereka itu membagi. Padahal menurut kesat mata mereka itu sudah bagus negaranya, sudah tertata rapi gitu kan. Tapi tapak kemiskinan ditaruh oleh Allah dalam hati mereka itu, sehingga tidak ada kenyamanan, rasa miskin aja sudah. Itu bahkan disebutkan luzumud darahim al madrub lisaktihi, ibaratnya seperti dua mata
koin uang gitu. Cetakan koin uang itu antara yang sebelah sini dan sebelah sini nggak bisa dipisahkan gitu. Jadi ibaratnya sudah dicetak gitu. Kehinaan dan kemiskinan itu sudah dicap oleh Allah dalam hatinya itu. Nggak bisa dipisahkan lagi sudah. Gitu. Sampai pada akhirnya waba'u ay raja'u. Sampai akhirnya mereka kembali bi ghadabin minallah, membawa kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka itu masuk ke padang tih itu sudah dibaik-baikin sama Allah tuh. Sudah baik-baik betul, Allah ampuni mereka. Ketika mereka bikin ulah nyembah berhala sapi, diampuni oleh Allah. Baik-baik sudah. Tapi karena perihal hal yang seperti itu mereka itu terus tidak mau turut, akhirnya membawa kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Dibenci kembali gitu. Bahkan dzalika bi annahum, dzalika yang demikian itu artinya sifat kehinaan dari kebencian yang diberikan kepada mereka. Bi annahum aiba bisababi, disebabkan karena mereka itu kanu yakfuruna bi ayatillah, disebabkan karena kufur dengan ayat-ayat Allah. Berarti begini, kenapa Allah sampai benci dengan mereka itu? Lantaran bisababiah ini. Sebabnya itu adalah kekufurannya mereka. Berarti kalau enggak kufur, enggak bakalan ada kebencian dari Allah itu sebetulnya. Tapi karena mereka ini adalah kufur dengan ayat-ayat Allah, timbul kebencian. Makanya bi annahum itu adalah disebabkan karena mereka kanu yakfuruna bi ayatillah. Kalau enggak ada sebab, enggak bakalan mungkin turun benci Allah. Ibarat bahasa kan enggak ada mungkin ada asap kalau enggak ada api, kan? Api itu adalah sebabnya, sedangkan asap itu adalah musababnya. Enggak mungkin bisa dipisahkan antara sebab dengan musabab. Enggak mungkin terjadi sesuatu kalau enggak ada yang terjadi. Tuh. Bahkan wa yaqtuluna an-nabiyyin bighairil haqq. Yang kedua, mereka kembali kepada kebencian dari Allah itu karena mereka wa yaqtuluna an-nabiyyin bighairi haqqin, selalu membunuh para nabi dengan tanpa hak. Tapi walaupun sifatnya membunuh nabi, enggak ada yang hak. Kalau membunuh nabi ya pasti semuanya tanpa hak. Kalau membunuh nabi itu apa alasannya coba? Disebutkan bagi hak itu karena kezaliman saja gitu. Sebagaimana yang kita ketahui, dalam satu hari itu Bani Israel itu memang paling demen membunuh nabi itu, paling demen. Bahkan dalam satu hari pernah mereka itu membunuh 70 nabi dalam satu hari. Itu dilakukan di pasar, digiring ke pasar lalu dibunuh di pasar. Berarti kan ditontonkan kelakuan mereka itu. Bahkan salah satunya yang disebut-sebut dalam Al-Quran itu Nabi Yahya dengan Nabi Zakaria yang dibunuh oleh mereka. Ini kan Nabi Zakaria itu ayahanda dari Nabi Yahya. Satu zaman, satu kurun itu. Nabi Yahya duluan anaknya yang dibunuh duluan itu. Nabi Zakaria belakangan. Ini kan tanpa hak ini. Kenapa mereka membunuh Nabi Yahya alaihissalam? Padahal Nabi Yahya itu menyampaikan kerisalahan yang hak. Hanya gara-gara ada Raja Herodia ya. Siapa? Bukan Herodia. Herodia itu adiknya. Herodus. Ada Raja Herodus yang punya adik Herodia gitu. Nah, dua adik kakak ini pengen direstui supaya boleh menikah. Padahal dalam syariat Nabi Yahya pada waktu itu tidak diperkenankan lagi. Kalau dulu waktu Nabi Yakub itu masih bisa. Nabi Yakub kan menikah dengan itu dua adik kakak ada. Lea dengan siapa tuh?
Ada yang tahu? Istrinya? Nabi Yakub istrinya berapa? Gak ada yang tahu juga? Gak usah dah. Nah, sementara ketika di zaman Nabi Yahya itu tidak diperkenankan lagi. Makanya Nabi Yahya ngotot kepada mereka, memberikan pesan kepada mereka tidak boleh menikah, karena itu dilarang, melanggar aturan Taurat. Nah, si adiknya Herodia ini, yang perempuan ini, tidak senang dengan apa yang dikatakan itu. Akhirnya mengutus, kalau bahasa kita itu pembunuh bayaran. Lalu dibunuhlah Nabi Yahya. Nah, setelah Nabi Yahya ini dibunuh, dipenggal, tersebarlah, sampailah ke kabar itu ke Nabi Zakaria. Nabi Yahya, Nabi Zakaria tahu nih bahwa mereka pun benci juga dengan Nabi Zakaria, kan dikejar-kejar juga. Nabi Zakaria pun juga sama, selalu memberikan fatwa gitu, petua kepada mereka. Nah, mereka nggak senang juga. Akhirnya betul juga apa yang Nabi Zakaria sangkakan itu. Tapi Zakaria ini dikejar juga, sampai pada akhirnya lari Nabi Zakaria ke pepohonan itu. Nah, setelah Nabi Zakaria ini jauh, tiba-tiba dari pohon itu menyeru, Nabi Allah, sini. Dari pohon itu. Akhirnya pohon itu terbelah, terbuka. Nabi Zakaria disuruh sembunyi di dalam pohon itu. Nah, ketika Nabi Zakaria sudah masuk ke dalam pohon itu, iblis tahu Nabi Zakaria itu bersembunyi di situ. Iblis ini cepat mengambil kainnya sedikit, dipotong kain Nabi Zakaria. Lalu setelah mereka datang ke situ, cari-cari Nabi Zakaria, tidak ada. Iblislah yang kasih tahu. Kata iblis, Nabi Zakaria itu ada di sana. Wah, mana mungkin? Mana buktinya Nabi Zakaria ada di sana? Nih kainnya aku potong. Percaya akhirnya tuh. Lalu datanglah mereka, ditunjukkan pohonnya nih. Jadi mereka itu membunuh itu dengan kolaborasi dengan iblis. Padahal waktu itu kalau iblis nggak ngasih tahu, nggak bakal bisa ketemu. Masuk ke dalam pohon, masuk. Begitu sudah masuk, nutup lagi pohon tuh. Nah, Nabi Zakaria sudah di dalam tuh. Karena iblis yang ngasih tahu, akhirnya digergaji. Potonglah itu pohon, digergaji. Di dalam ada Nabi Zakaria. Terpotong dua Nabi Zakaria. Meninggallah dua-duanya. Itu kelakuan Yahudi itu begitu. Nah, inilah yang disebutkan wa yaqtuluna an-nabiyyi bighairi haqq. Kalian selalu membunuh para nabi tanpa ada hak. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu bima asaw, dengan kedurhakaan mereka, wa kanu ya'tadun. Jadilah mereka itu yang melampaui batas. Kedurhakaannya itu melampaui batas. Bahkan dzalika itu diulang dua kali. Dzalika bi annahum satu, dzalika bima asaw satu. Kenapa diulang-ulang? Ini menunjukkan bahwa kedurhakaan mereka itu memang super paten, Bang. Nggak bisa ditolerin lagi sudah. Itu sudah mengecap di dalam hatinya itu. Jadi selalu apa ya? Ya udah, kelakuannya itu durhaka aja gitu. Senang durhaka daripada maslahatnya gitu. Walaupun perjanjian sehebat apapun, ujung-ujungnya pasti itu diingkari aja. Zaman Nabi juga begitu kan. Terjadinya perang Hudaybiyah itu. Perjanjian Hudaybiyah itu kan perjanjian itu apa? Dengan Yahudi, ujung-ujungnya dilanggar juga tuh. Tapi pada akhirnya Allah memberikan kemenangan kan kepada Nabi. Sebabnya mereka yang melakukan perbuatan itu justru menimpa mereka sendiri gitu, kalang kabutnya. Nah, kemudian ada waktu sedikit lagi. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara dan Nasari, wasabiin dan sabiin, man amana, yaitu orang yang beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhir, wa amila shalihan, dan beramal saleh, walahum ajruhum 'inda rabbihim, bagi mereka ada pahala dari sisi Tuhan, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dalam ayat ini kita perlu teliti ya,
Ada bahkan orang yang menafsirkan bahwa agama itu sama saja. Bahkan agama itu semuanya juga bagus. Dengan alasan dalilnya ini. Coba kalau seandainya kita lihat kayak betul gitu apa yang dia omongin tuh. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman. Wal ladzina hadu, dan orang Yahudi. Wan nasara, orang Nasrani. Was-sabiin, orang Sabiin. Man amana billah, asal beriman kepada Allah wal yaumil akhir wa amila sholihah, falahum ajruhum inda rabbihim. Maka bagi mereka ada ganjaran dari Tuhan, kan? Coba kalau seandainya ini ayat secara garis besar seperti itu aja dimaknainnya, kacau ini. Makanya kenapa orang itu sampai ada yang berkata bahwa semua agama itu bagus itu dengan berdalil ke ayat seperti ini, padahal tujuannya bukan begitu. Coba lihat dulu dari sababun nuzulnya. Sababun nuzulnya ini kan ini perkataan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu kan orang Yahudi itu, orang Yahudi. Salman Al-Farisi. Nah, ketika itu bertanya kepada baginda Rasul, kata beliau, amman ahludin kuntu ma'hum, bagaimana orang yang ahli agama, bahkan aku pun ada di dalamnya. Fadzukirtu min salatihim wa ibadatihim. Lalu Salman menceritakan tentang salatnya mereka, ibadahnya mereka. Apakah mereka itu akan masuk surga juga atau ke neraka? Kan gitu. Lalu turunlah ayat ini. Kata Allah, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu. Yang dimaksudkan amanu, beriman itu kepada siapa? Bil anbiya'i min qabli, yang beriman kepada para nabi terdahulu. Maksudnya itu. Walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Wan nasara, dan orang-orang Nasrani. Was-sabiina, dan orang Sabiin. Sabiin itu golongan yang antara Yahudi dengan Nasara. Yahudi keluar, Nasara keluar, bikin Sabiin disebutnya. Itu Sabiin. Nah, orang-orang yang beriman kepada nabi-nabi terdahulu, banyak kan nabi-nabi terdahulu itu yang lalu dia iman sebelum diutus baginda Nabi Muhammad ini. Sebagaimana kita ketahui, banyak mereka yang iman kepada nabi yang terdahulu, seperti Bahiro, kan? Bahiro Ar-Rahib, Abi Dzar Al-Ghifari, Waraqah bin Naufal, Salman Al-Farisi, Qais bin Sa'idah. Ini adalah orang-orang yang ketika itu beriman kepada Nabi Isa. Bahkan ada orang yang beriman kepada Nabi Isa, ketika bertemu dengan Nabi Muhammad, mereka iman dengan Nabi Muhammad. Salah satunya adalah Salman Al-Farisi. Adapun orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa, terus ketika dia bertemu dengan Nabi Muhammad, tidak mau iman dengan Nabi Muhammad, fadzalika mukhalladun finnar, maka orang yang seperti ini langgeng aja dalam neraka. Ini yang dimaksudkan itu. Jadi orang-orang yang ketika beriman dengan nabi-nabi terdahulu, termasuk Nabi Isa alaihissalam, lalu bertemu dengan Nabi Muhammad, maka inilah yang disebutkan orang beriman itu. Dari golongan mana? Walladzina hadu, orang Yahudi, orang Nasrani, golongan dari Yahudi dan Nasrani, itu kan dia beriman kepada nabi terdahulu. Lalu setelah datang Nabi Muhammad, mereka iman dengan Nabi Muhammad. Maka inilah orang-orang wa amilus sholihah falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka ada pahala yang di sisi Tuhan. Jadi bukan berarti tetap ke dalam Nasraniannya, tetap di Yahudinya, lalu mereka menjalankan kitabnya masing-masing, sementara Nabi Muhammad sudah ada, tidak iman dengan Nabi Muhammad, lalu falahum ajrun ghairu mamnun, punya pahala dari sisi Tuhan. Nggak bisa. Bukan begitu maksudnya. Karena ayat ini diturunkan pertanyaan Salman Al-Farisi, yang mana beliau sudah masuk Muslim dengan Nabi Muhammad. Gitu. Jadi salah dong kalau seandainya ada orang yang mengatakan semua agama itu bagus. Ya tentu salah.
Kalau ada ujungnya sih nggak masalah. Semua agama itu bagus menurut pengikutnya. Nah, kalau itu monggo silakan. Tapi kalau nggak ada lanjutannya, ini nggak bisa begitu. Karena Quran sendiri yang menyebutkan bahwa yang beriman kepada Nabi Muhammad itulah yang orang disebut beriman itu. Kalau mereka itu mengaku beriman kepada Nabi Isa, ya tentu harus iman dengan Nabi Muhammad setelah datang Nabi Muhammad itu. Makanya ayat ini ditujukan itu seperti itu. Itu. Jadi bukan berarti semua digitik rata ya, lantas berpedoman seperti itu. Nggak boleh begitu. Bahkan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wala khaufun, tidak ada ketakutan alaihim kepada mereka, wala hum yahzanun, dan tidak pula mendapat kesedihan di akhirat. Ini berarti jaminan dari Allah Subhanahu wa taala ketika mereka itu mau beriman, terutama iman kepada Nabi Muhammad, maka mereka dijamin aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lain kan, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ingat kata Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu la khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak akan ada ketakutan dan tidak pula akan bersedih hati. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadil amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatil lana fi dinina. توسلنا بتعليم أن ترزقنا الواسع وأن ترزق الآمنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.